Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubaik. Salam panah hijau. Oke, Gamik 25 ya. Kali ini saya sendirian ya. Jadi Scott Onai mungkin lagi di Old Trafford mungkin ya. Menyaksikan klub-klub Manchester yang merah, yang biru dua-duanya. Yang biru kemarin abis kalah dari Arsenal, dari Madrid, pokoknya mah sulit. Dan kayaknya Gamik 25 ini gak akan terlalu panjang ya, karena saya sendirian juga. Capek juga ngomong sendirian, jadi langsung aja to the point. Sebelum ke Scott Pick, seperti biasa, saya ingatkan kalau di season ini, Pandit FPL hadir di berbagai platform, ada di X, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di artikelnya juga ada di web, tapi web Panditnya lagi dalam proses pengembangan ya, jadi sebenarnya bisa diakses ya web Pandit, cuman beberapa artikelnya belum semuanya bisa dibaca gitu. Tapi ya silakan cek aja. Jika nanti sudah kembali lagi webnya, akan banyak artikel-artikel yang akan hadir di sana, jadi jangan lupa follow dan subscribe juga ya. Oke, Game Week 25 ini sedikit berbeda karena ada double Game Week lagi-lagi untuk Liverpool. Lagi-lagi untuk Liverpool, yang nanti juga di Game Week 25 bukan hanya Liverpool, tapi ada Aston Villa, itu dia. Jadi Liverpool ini dapat double Game Week ya, Game Week 24 dapat double Game Week 25 dapat double Game Week. Yang menarik memang penggunaan chips ya. Kemarin sangat banyak yang menggunakan assistant manager atau triple captain. Cuman karena kemarin Liverpool kalah ya di FA, jadi sepertinya tidak akan ada lagi double game week buat Liverpool. Sehingga buat kalian yang belum sempat triple captain Salah, sebenarnya tidak ada lagi, kayaknya nggak ada lagi double game week untuk triple captain Salah ya. Jadi mungkin kalau masih punya triple captain, harus sedikit lebih cermat kemana triple captain akan digunakan. Bisa aja nanti di game week akhir biasanya ada juga double game week, jadi tenang aja, santai gitu. Yang udah pakai assistant manager itu sebenarnya nggak terlalu salah banget, mau itu Slot, mau itu David Moyes, semuanya masih on track ya. Cuma lihat nih nanti Liverpool sama Everton, hasil pertandingannya kayak gimana. Kalau misalkan seri, wah itu assistant manajernya Moyes mantap sekali, nyayur ya pasti. Kita ke Scott Pick Game Week 25 dengan formasi 3-4-3. Di posisi kiper kita ambil dari Arsenal ya, yang sangat kerepotan di depan. David Raya, lawannya nanti ada Leicester City. 4 game week terakhir, Leicester City adalah tim dengan gol konversi paling rendah, hanya 4%. Dari 4 game week hanya 2 gol, padahal ada sekitar 50 shots ya. Terus Arsenal dalam 4 game week terakhir juga shots conceded-nya ketiga paling rendah, hanya 34, dapat 1 clean sheet, kebobolan 4 kali, dan bantai-bantai City kemarin 5-1 ya, mantap banget. Dan di 4 game terakhir juga Raya punya catatan save yang lumayan ya, sebagai tim yang sering mendominasi penguasaan bola. Ada 10 save dengan 1 kali clean sheet, oke lah buat Raya. Next, untuk di posisi defender udah pasti Alexander-Arnold ya, cuman Arnold ini terakhir dipantau masih berwarna kuning notifikasinya. Jadi buat kalian yang punya TAA atau berniat mengambil TAA di game week kali ini, di game week ke-25, perlu perhatikan leaks di menjelang deadline ya, apakah Arnold ini udah bisa main apa belum. Tapi secara statistik memang masih yang terbaik ya TAA dari semua defender. Shots-nya paling banyak, creating chance-nya paling banyak, terus dari sisi clean sheet-nya juga karena lawannya Wolves, 4 game terakhir Wolves jadi goal conversion-nya keempat terendah, dan juga nanti akan Aston Villa yang nggak terlalu sulit juga ya. Jadi back Liverpool sebenarnya hanya TAA gitu ya. Mungkin kalau misalkan mau karena ragu dengan TAA, lebih ke Konate atau Van Dijk ya, dan kalau ragu dengan TAA. Jadi tapi potensinya kalau lihat dari potensi murni gitu, TAA, Konate, Van Dijk jauh TAA di atas. Oke.
Next, defender kedua datang dari Arsenal lagi setelah tadi Raya, yaitu Gabriel. Potensi clean sheet udah disebutin tadi, cuman perbedaannya Gabriel punya seperti biasa punya punya potensi point attacking yang tinggi karena sering jadi target set piece ya. Lalu terakhir dari defender ada dari Chelsea yaitu Cucurella. Cucurella ini lawannya nanti Chelsea adalah Brighton. 4 game terakhir Brighton juga shots-nya nggak terlalu banyak ya. Peringkat ke-6 terendah, hanya 43 shots dan mencetak 9 gol dari game week. Lalu Chelsea juga secara pertahanan sebenarnya lumayan ya karena dalam 4 game week terakhir shots conceded-nya ke-6 paling rendah, jadi nggak terlalu sering terkena ancaman, tapi nggak pernah clean sheet. Nah itu emang aneh Chelsea ini. Shots conceded-nya nggak terlalu banyak, tapi kebobolan mulu nggak pernah clean sheet. Gitu. Mungkin karena performa kipernya juga ya, performa kipernya Chelsea ini lagi wadadau banget nih. Jadi perlu diperhatikan. Cuman Cucurella ini ada sedikit potensi gol dan assist-nya ya. Ada terutama di sisi shots, karena shots-nya cukup tinggi di antara semua defender lain. Dia keempat paling banyak Cucurella, yaitu 6 shots dari 4 game week, jadi lumayan lah Cucurella. Di defender sebenarnya banyak opsi lain ya, kalau mau double game week mungkin lebih ke Lucas Digne, punyanya Aston Villa. Atau ada back Chelsea yang datang ke Aston Villa siapa ya namanya? Disasi ya, kalau nggak salah. Teman nggak tahu tuh Disasi langsung main apa enggak, sementara aset lainnya yang baru datang kayak Rashford, Asensio, Malen kemarin udah main di FA Cup ya. Jadi udah sedikit beradaptasi gitu. Tapi nanti kita bahas tersendiri lah Aston Villa ya. Oke, masuk ke midfielder. Midfielder udah pasti kalau ngomongin double game week Liverpool salah, gak mungkin enggak ya. Salah udah pasti. Karena dari segi apapun, dari shots-nya kedua paling banyak dari semua midfielder, dari creating chance-nya juga peringkat 1 dari semua midfielder, jadi ya nggak ada alasan untuk kepilih salah gitu, langsung aja ambil. Bagi yang belum punya, derita loh itu mah. Next, dan midfielder yang kedua dari aset double game week juga, yaitu Morgan Rogers-nya Aston Villa, si murah, aman, mantep. Ya, jadi murah tapi nggak murahan nih Rogers nih. 4 game week terakhir, kalau dibandingin sama midfieldernya Aston Villa, goal conversion-nya paling tinggi, 33,3%. Terus dia juga versatile ya, maksudnya cukup bisa bermain di berbagai posisi. Cuman memang kebanyakan dia bermain sebagai AMF kalau nggak salah ya. Sekalian ngomongin Rogers, sekalian ngomongin aset-aset Aston Villa yang datang ya, yang midfielder semua itu. Nah, Rogers ini dibilang paling aman karena ya tadi pertama dari segi menit bermain paling tinggi dari semua midfielder ya. Pesaingnya mungkin hanya Tielemans dan McGinn. Tapi kalau dibandingin sama Bailey atau Jacob Ramsey, Rogers masih paling tinggi. Jadi aman dari risiko rotasi sebenarnya, paling aman. Nah, kalau ngomongin aset-aset barunya Aston Villa, menurut saya pribadi yang paling potensial itu adalah Marcus Rashford. Mungkin di atas kertas Asensio, ya mungkin lebih skillnya atau atributnya atau kualitasnya sedikit di atas Rashford dan mungkin Malen juga. Cuman Rashford ini karena udah lama main di Liga Inggris, jadi adaptasinya nggak terlalu berat ya di Aston Villa. Tapi kalau jadi dengan dengan pengalaman itu bikin Rashford sedikit diunggulkan dibanding Asensio maupun Malen gitu yang dua-duanya belum pernah main di Liga Inggris. Terus selain itu ya Rashford mungkin resikonya atau kekhawatirannya karena Rashford udah lama banget tuh gak main di MU, diparkir terus gitu. Jadi mungkin itu. Cuman kemarin sih waktu terakhir FA Cup lawan Spurs ya, oke kok meskipun ya baik Rashford maupun Asensio bahkan sempat mereka bermain jadi 2 CF kalau nggak salah Aston Villa. Saya lupa. Ya. Jadi 2 CF atau Rashford-nya di kiri kalau nggak salah. Ya Rashford lebih banyak main di kiri. Jadi menurut saya Rashford yang paling potensial di antara semua aset barunya Aston Villa ya, dengan data yang baru
berapa menit dia main masuk ke 6 menit ke 66 kalau nggak salah itu Rashford waktu lawan Spurs di FA Cup. Jadi baru sekitar main 24 menit ya, 24 menit. Jadi sangat apa ya, sangat dini, sangat prematur sebenarnya, tapi it's okay karena menghadapi double game week 25 kita harus tahu tuh aset Aston Villa terbaik mana yang harus diambil. Oke, next adalah dari Bournemouth yaitu Clifford. Dia Bournemouth akan lawan juru kunci Soton, jadi lawan-lawan Soton kayaknya masih harus di-pick ya talismannya gitu. Kalau di Bournemouth mungkin Clifford atau Semenyo atau Dango Utara yang sekarang lagi hype banget tuh gitu kan. Tapi saya tetap stay di Clifford karena saya cinta Indonesia. 4 game week terakhir dari sisi tim nih, Bournemouth itu gol konversinya keempat paling tinggi, 19,6%, mencetak 11 gol. Lawannya Soton yang 4 game week terakhir shots conceded-nya ketiga paling banyak tuh. Jadi Bournemouth yang gol konversinya tinggi lawan Soton yang sering terancam, cocok banget harus dipilih. Tapi secara individu juga Clifford shots-nya kelima paling tinggi di antara semua midfielder. Jadi ya menurut saya masih Clifford sih aset terbaik Bournemouth sekarang. Mungkin Semenyo saingannya. Cuma Semenyo ini secara eye test ya, Semenyo itu memang jadi pusat serangannya Bournemouth. Cuman end passing atau potensi-potensi assist, key passisnya tuh mengarah kebanyakan ke Clifford gitu. Jadi potensi mengkonversinya memang jatuh di Clifford gitu. Mungkin Semenyo lebih ke kreatornya assist, potensi assistnya lebih besar mungkin dari Clifford. Cuman di FPL kita lebih butuh gol ya kan daripada assist. Jadi Clifford aja udah gas. Terakhir dari midfielder adalah dari Brentford yaitu Bryan Mbeumo lawan West Ham yang belum sembuh juga ini West Ham ya. 4 game terakhir West Ham shots conceded-nya keempat paling banyak 69, nggak pernah clean sheet juga. Sementara Mbeumo selain dia eksekutor penalti, Mbeumo ini shots-nya keempat paling banyak dari 4 game terakhir dari semua midfielder ya. Dan 14 shots, cetak 1 gol, cuman kemarin blank ya si Mbeumo sama Wisa, jadi nggak apa-apa. Semoga kali ini Mbeumo bakal kembali lagi dan laganya kalau nggak salah Brentford ini home apa away ya? Away ke West Ham, it's okay. Oke, masuk ke forward. Setelah tadi kita ambil aset double game week dari Aston Villa Morgan Rogers, yang kedua adalah tentu saja sang striker Ollie Watkins ya. Menit bermainnya lebih aman sebenarnya karena Duran udah cabut, pesaingnya sekarang adalah Daniel Malen. Asensio sebenarnya bisa main di situ juga sih di CF gitu. Rashford juga di MU pernah beberapa kali kan jadi CF. Jadi tapi Watkins ini udah abang-abangan di Aston Villa, jadi susah menggeser Watkins gitu kan. Perlu waktu lah gitu. Dan perlu waktunya ini hampir nggak mungkin kalau di match pertama Premier League-nya antara Malen atau Asensio gitu. Nah, yang mereka kan tidak seceroboh itu mungkin ya. Jadi Watkins sepertinya masih tetap aman menit bermainnya untuk double game week ini. Jadi langsung aja sikat Watkins. Oh, tadi Morgan Rogers lupa mengingatkan kalau Morgan Rogers udah 8 yellow card. Jadi hati-hati ya dengan 8 yellow card ini. Siapa tahu kan namanya pemain bola gitu, siapa tahu. Next, seperti biasa ada Isak dan Gakpo. Isak ini udah saya sampai lupa kapan pertama kali ngambil Isak sebagai squad pick, tapi udah lama banget nangkring di squad pick kita ya. Terus juga dengan Gakpo. Mungkin Gakpo 3 sampai 4 game week terakhir lah Gakpo nangkring dua-duanya. Gakpo dapat double game week dan terbukti menjadi prioritasnya Arne Slot ya di lini depan, bukan Luis Diaz seperti di awal musim. Sementara Isak sih udah nggak tergantikan ya di forwardnya Newcastle. Jadi Isak dan Gakpo juga wajib dipunyai ya. Kalau bisa provide Isak, Watkins, Gakpo sih mantap ya. Cuman kalau Watkins dan Gakpo mungkin oke, Isaknya dicadangin maksimalin di midfielder. Cuman sayang banget sih Isak ini. Kalau bisa sih tiga-tiganya mantap ya. Cuman risikonya mungkin harus nge-downgrade di midfielder gitu. Secara individu, secara tim, Gakpo dan Isak sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Gakpo ini creating chance-nya paling tinggi di antara semua forward, ada 10 creating chance dan 2 assist 4 game terakhir.
Dan Isak juga di 4 game week terakhir creating chance-nya peringkat keempat dan melepaskan 9 shots mencetak 4 gol. Sangat efektif, gila nggak? 9 shots, 4 gol. Wah, hampir setengahnya. Untuk ukuran statistik goal conversion itu tinggi. Oke, masuk ke aset diferensial. Dari kiper diferensialnya kita ambil Kepa Arrizabalaga. Potensi lawan Soton udah pasti Soton pasti jadi tim to target ya lawannya Soton. Dan secara statistik memang Kepa ini save percentage-nya dalam 4 game terakhir adalah ketiga paling tinggi 80%. Jadi kalau misalkan nggak yakin dengan Kepa mau ngambil defendernya Bournemouth, monggo silahkan. Tapi risiko dari Kepa adalah memang Bournemouth secara pertahanan di 4 game terakhir ini jadi tim dengan shots conceded atau jumlah terancam paling banyak kedua, 76 ya. Tapi masih punya 1 clean sheet gitu. Nah, ini berarti artinya si Bournemouth ini sering terancam gitu, tapi bisa clean sheet dan hanya kebobolan 5 gol gitu. Nah, tadi di atas ada soalnya tim yang jarang terancam tapi kebobolan mulu terus gak pernah clean sheet gitu. Jadi nah ini Kepa ini dan Bournemouth ini kebalikannya gitu, sering terancam tapi masih bisa clean sheet gitu. Artinya ya Kepa ini punya peran penting dengan save percentage 80%. Semuanya bercerita ya, data-data ini bercerita. Oke. Next di defender kita ambil Tyrick Mitchell dari Crystal Palace ya. 4 game terakhir juga Crystal Palace sebenarnya pertahanannya nggak terlalu oke sih. Tapi kita mengincar lebih ke attacking point dari Mitchell ya. Karena 4 game terakhir dia creating chance-nya sangat tinggi, lumayan tinggi dari semua defender ya. Ada 6 creating chance. Tapi ya memang lawan Everton. Nah, ini Everton juga statistiknya cukup menarik ya setelah pelatihnya baru David Moyes. Karena attacking-nya terutama sangat membaik ya. Kalau defending-nya mah dari dulu juga udah solid tertentu gitu. Jadi kadang-kadang bagus banget, kadang-kadang jelek banget gitu kan. Ya semoga aja lawan di game week 25, semoga aja sejak lawan Liverpool ya udah solid gitu. Terus attacking-nya meskipun Calvert-Lewin masih cedera tapi terlihat ada peningkatan gitu dengan Ndiaye-nya gitu. Next di midfielder. Nah, di midfielder kita taruh midfielder dari Aston Villa. Midfielder baru Aston Villa. Yang tadi kita sebutin, yang tadi saya sebutin yaitu Marcus Rashford. Kita taruh di diferensial ya dengan alasan-alasan yang tadi sudah saya jembrengkan gitu. Terakhir di forward ada dari lawannya Mitchell yaitu Ndiaye. Karena Ndiaye ini secara tim, secara individu itu lumayan outstanding dan secara statistik Everton ini seperti yang tadi saya jelaskan kalau terdapat peningkatan dalam serangan, ternyata statistik juga berbicara demikian. Karena dalam 4 game terakhir Everton goal konversinya kedua paling tinggi, gila gitu. Peringkat pertamanya Nottingham Forest, peringkat keduanya Everton gitu. Goal konversinya ya 21,1%. Shots-nya nggak banyak 38, tapi bisa cetak 8 gol. Lawannya Crystal Palace yang shot conceded-nya juga banyak gitu. Lumayan lah peringkat ke-8 tertinggi 57. Tapi Crystal Palace, nah hati-hati. Ini nih bahayanya Crystal Palace juga sama kayak Bournemouth sering terancam tapi bisa clean sheet 3 kali dari 4 game week. Mantap gak? Gila Crystal Palace ini. Cuma resikonya selain tadi juga yang namanya tim baru, bukan tim baru ya tim baru betul sih. Karena pelatihnya baru juga kan. Juga memang ada potensi tidak konsisten, inkonsistensi. Jadi itu perlu diperhatiin juga. Dan untuk posisi kapten ya, sebenarnya kalau kapten absolut salah sih sebenarnya. Karena double game week, tapi kalau mau sedikit diferensial, ambillah aset-asetnya Aston Villa ya, apa itu Watkins kayak Rodgers kayak itu sedikit diferensial gitu kan. Karena akan double game week sayang banget. Cuman buat kalian yang sudah terlanjur mengaktifkan asisten manajer di game week 24 tidak bisa mengaktifkan triple captain salah di game week 25 karena ya emang nggak bisa peraturannya. Hanya satu chip yang berlaku dalam satu game week ya. Karena asisten manajer berlakunya 3 game week, jadi chips apapun nggak bisa dipakai di game week 3 game week tersebut.
Oke, jadi selain Salah, saya sih merekomendasikan yang penting double game week, mau itu Salah, Rodgers, Watkins, Gakpo, pokoknya yang penting yang ambil double game week. Easy. Karena di double game week, milih kapten sedikit lebih mudah ya. Karena double game week ini lumayan pemilihan pemain dan kapten sedikit tidak seimbang gitu. Karena udah pasti double game week kan potensinya jadi 2 kali lipat. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk ikutin terus Planet FPL di semua sosial media. Semoga di Game Week 25 ini kita dapat panah hijau. Saya Scott Ubay. Salam panah hijau.